Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Apa kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di masa pandemi sekarang, kita keluar biasanya menggunakan apa? Untuk menjaga diri, ya? Masker. Nah, sekarang masker itu digunakan untuk melindungi organ yang bagian mana sih sebenarnya gitu? Oke, hidung sama mulut. Matikan mic-nya. Oke. Yang organ yang kita lindungi itu adalah hidung. Nah, sekarang untuk sebelum pembelajaran, Ibu minta supaya kalian nanti mengisi absen pada Google Classroom. Nanti Ibu kasih linknya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menjelaskan tentang pernafasan itu sendiri, mengaitkan struktur dan fungsi organ pernafasan, membandingkan mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, nanti di sini yang Ibu nilai itu adalah penilaian sikap, itu melalui jurnal perkembangan sikap peserta didik, terus pengetahuannya dengan nanti ada Ibu kasih kuis berupa pilihan ganda, terus juga keterampilannya nanti Ibu fokusnya kepada presentasinya Anda semua untuk hari ini. Nah, coba lihat, sudah terlihat ini? Ibu suruh ngapain? Peragakan olahraga yoga tersebut. Nah, coba peragakan. Misalnya kita yoga, terus coba bernafas, menghirup. Bernafas melalui apa? Hidung atau mulut? Hidung, Bu. Oke, hidung ya, Febri. Nah, coba kita peragakan ya, sama-sama ya. Sama-sama kita peragakan. Coba menghirup, terus hembuskan. Hirup lagi, hembuskan. Nah, begitulah cara aktivitas yoga yang bisa kita lakukan untuk melatih teknik pernafasan yang ada pada sistem pernafasan kita. Silahkan Ananda semua identifikasi, ini bagian organ pernafasan, ini Ibu tunjuk ya. Dari tadi yang kalian bilang itu hidung, terus melalui yang namanya tenggorokan, ini bagian tenggorokan, baru yang namanya ke paru-paru. Nah, kemarin juga sudah Ibu berikan materi ajarnya di Google Classroom. Silahkan nanti dilihat di sana. Ini ada proses menghirup udara. Nih, lihat tanda panahnya ya. Ada menghirup udara, masuk udaranya ke dalam hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini ada tanda panah yang terjadi pada saat ini otot diafragma ya. Nah, otot diafragmanya. Yang ini tandanya adalah tulang rusuknya. Nah, pada saat menghembuskan udara, nih, lihat tanda panahnya. Bagaimana? Kalau pada saat menghirup udara, paru-paru lebih besar daripada saat mengeluarkan udara. Nah, untuk nanti lebih memahami, silahkan ini Ibu tampilkan sebuah video. Silahkan diperhatikan dulu ya, biar bisa menjawab LKPD-nya. Ini model paru-paru yang sebenarnya bisa Ananda buat sendiri. Nah, jadi ini dianggap bahwa ini saluran pernafasan kita dari bagian hidung, anggap ini bagian luar, terus lalu ke tenggorokan, lalu ke bagian trakea, terus ada cabangnya bronkus, terus ada namanya bronchiolus dan baru paru-paru. Jadi yang biru ini kita anggap paru-paru. Nah, tadi sudah Ananda lihat ya prosesnya ya pada saat Ibu tarik ke bawah itu posisi balonnya seperti apa, mengembang atau mengempis. Nah, silahkan Ananda mengerjakan LKPD-nya. Karena di sini Victor sama Firman ada di satu tempat, itu silahkan kalian berkelompok berdua. Kelompok kedua itu
Febri dengan Tiara silahkan berkoordinasi. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan bekerja. Febri, Tiara, Victor, Firman, Diva, silakan bekerja, kerjakan LKPD-nya. Nah, setelah Diva pengerjakan itu, nanti tadi kan udah Ibu demonstrasikan ya model paru-parunya ya. Setelah itu Diva isi ini. Nih, isi hasil penyelidikannya ini. Organ apa saja yang ada di sistem pernafasan kita. Sudah selesaikah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya perubahannya ya. Maaf, tadi lupa Ibu mute-kan. Ibu ulang lagi. Ibu unmute-kan. Ibu coba ya. Nah, ada ya reaksi yang terjadi ya. Jadi lihat apa yang terjadi paru-parunya dengan diafragmanya. Oke, silahkan Ibu tunjuk saja ya biar cepat ya. Ibu minta untuk Victor coba dipresentasikan nak hasil diskusinya. Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkolus, alveolus, diafragma, dan paru-paru. Kalau bagian bawah ditarik, itu apa perubahan terjadi pada balon yang kecil? Mengembang, Bu. Mengembang. Pada saat Ibu balikkan keadaan semula? Mengecil. Oke, mengecil atau mengempis. Inspirasi bahwa bahasa yang mudahnya inspirasi itu adalah menghirup dan menghembuskan udara. Kesimpulan, organ pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkolius, alveolus. Kalau itu yang mekanisme pernapasannya? Yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dapat kita simpulkan bahwa organ pernapasan itu terdiri dari hidung, tenggorokan, itu terdiri dari paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, Tiara, apakah ada pendapat lain Tiara mengenai organ pernafasan dan mekanisme pernafasan? Apa ada tambahan dari Tiara dengan Febri? Karena beda kelompok ya, sama verifikasi atau konfirmasi mengenai materi kita hari ini, di mana yang kita pelajari itu adalah organ-organ pernafasan dengan mekanisme pernafasan. Nah, organ-organ pernafasan itu terdiri dari yang pertama adalah hidung, terus lari ke bagian tenggorokan itu terdiri dari ada persimpangan antara di faring itu ada persimpangan antara tempat makan ke saluran tempat makan dan saluran bernafas. Jadi di bagian saluran ini ada dua, ada tenggorokan dengan kerongkongan. Jadi jangan nanti terbalik ya antara tenggorokan dengan kerongkongan. Jangan nanti sudah ke hidung Bu kerongkongan. Nah, kerongkongan itu untuk makan, berarti untuk pencernaan ya, bukan untuk pernapasan. Kalau pernapasan itu tenggorokan. Jadi ada persimpangan itu. Nah, di bawah itu ada dari faring itu ada laring. Laring itu namanya pangkal tenggorokan, di mana di sana terdapat pita suara kita. Jadi bergetar itu bisa bersuara, kita ada pita suara di sana. Terus ada juga katup di sana, katup epiglotis namanya. Katup itulah yang membuka tutup. Jadi pada saat si Febri bernafas, jadi yang ditutupnya adalah kerongkongan. Pada saat Febri makan, berarti yang ditutup adalah tenggorokan. Nah, terus dari laring tadi itu baru ke trakea. Nah, bentuknya itu seperti cincin-cincin, tersusun seperti itu. Nah, di sana terdapat silia, benar kata Victor tadi, terdapat silia yang tempat untuk menyaring kedua. Jadi di hidung, terus dari dari trakea tadi ada lagi cabangnya. Nah, ini cabang yang dari trakea yang sebelum ke paru-paru itu ada cabang namanya bronkus sebagai saluran yang menyalurkan si trakea dengan si bronkiolus. Nah, dari bronkus ada bronkiolus yang menyalurkan lagi atau yang menghubungkan maksud Ibu dari bronkus ke alveolus. Nah, alveolus itu bentuknya kalau kalian lihat itu seperti anggur.
Ada gelembung-gelembung gitu yang tersusun. Nah, di sanalah terjadi yang namanya pertukaran gas antara oksigen yang kita hirup tadi dengan CO2. Sekarang, untuk mekanisme pernapasan yang Ibu cobakan dengan model ini tadi, nah Ibu konfirmasi bahwa pada saat kita melakukan inspirasi, berarti proses pada pernapasan dada itu yang paling membedakan dengan pernapasan perut itu adalah yang bekerja adalah otot-otot tulang rusuknya. Jadi tulang rusuknya pada saat kita bernafas, kalian rasakan tadi bahwa terangkat dan diafragmanya mendatar. Pada saat kalian menghembuskan nafas, berarti tulang rusuknya itu turun dan otot diafragmanya itu kondisinya melengkung. Apabila nanti kalian masih ragu atau masih bingung, nah silahkan ditanyakan lebih lanjut melalui WA group. Nah, satu hal lagi, Ibu minta tolong LKPD-nya itu dirapikan. Rapikan dalam bentuk tulisan kalian sendiri, rapikan, terus nanti difoto. Setelah difoto nanti silakan kirim juga melalui WA group atau Google Classroom. Tapi setelah ini silakan kalian coba untuk mengisi lembar kehadiran. Berarti yang hadir hari ini, tadi yang konfirmasi dengan Ibu berarti Victor hadir, Firman hadir, Febri hadir, Tiara hadir, terus Diva tadi karena gangguan sinyal jadi dia tidak bisa bergabung melalui Google Meet, jadi dia mengerjakan di coba dikerjakannya di rumah dulu, nanti dia konfirmasi melalui WA group, terus juga tadi ada konfirmasi dari Putri, dan juga ada konfirmasi juga dari si Sri Hofiza. Jadi ada sekitar kalian berempat tambah 3 orang berarti ada 7 orang kira-kira untuk hari ini. Yang lainnya itu tidak ada respon tadi, jadi Ibu anggap tidak hadir hari ini. Daftar hadirnya melalui Google Form, nanti kerjakan kuis ya, cuma 5 soal. 5 soal kerjakan kuisnya. Nah, Ibu tunggu nanti hasilnya sekitar paling lambat itu sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 9.32, Ibu tunggu sampai jam 10, oke? Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan supaya kita bisa belajar seperti ini terus. Jangan sampai keluar rumah itu tidak menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Jangan lupa ya besok pelajari lagi untuk materi berikutnya. Untuk hari ini, untuk menutup pembelajaran, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan